sering yang kita nyanyikan lagu itu apa namanya? Bahasa Batak, Bain Ma'au Tuhan, Habaoran nih hatami, ya kan? Yang sering kita nyanyikan bahasa Batak itu. Nah, pas wahami Tuhan, Bain Ma'au Tuhan, Habaoran nih hatami. Artinya apa? Ada yang ngerti enggak? Berkatilah kami Tuhan, buatlah kami menjadi saluran berkat-Mu, saluran firman-Mu. Itu maksudnya. Nah, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, sedikit mengenai saluran berkat-Mu ini. Ini saluran, jangan kita anggap bahwa saluran itu sudah bersih. Sumur, airnya aja yang jernih. Kalau sekeliling sumur itu tidak ada yang bersih. Coba kamu gosok dengan tangan, sumur pinggirannya pasti hitam. Tapi air yang keluar dari situ itu bersih, jernih. Keran, ya, keran air pam itu, air keluar dengan jernih. Tapi coba gosok itu apanya, pipanya dari dalam atau kerannya dalam, pasti airnya keruh. Tapi air yang jernih selalu mengalir dari situ. Tidak ada saluran yang bersih. Kalau di Toba, pancuran namanya ya, pacur. Yang keluar dari gunung airnya sangat jernih, sejuk. Kalau kita cicipi agak manis sedikit. Tapi coba kamu gosok sedikit bambu itu, salurannya itu akan keluar air yang hitam. Nah, jadi kita tidak melihat salurannya, tidak melihat pipanya, tidak melihat dinding sumurnya, tidak melihat ember penimba air sumur. Itu kalau kita korek-korek pakai timba, itu airnya kotor itu. Tapi air yang ditimba melalui timba itu tetap jernih dan diminum orang dan sehat. Nah, demikian dengan kami hamba-hamba Tuhan. Jangan kita pandang dari segi orangnya, ya. Kami saluran berkat kepada kita. Belum tentu kami lebih suci daripada saudara sekalian. Belum tentu kami lebih kudus, tapi kami mau berusaha lebih kudus. Amin. Jangan menganggap bahwa kami ini adalah manusia suci. Tidak, kita ini sama-sama manusia, cuman kami menjadi saluran berkat buat oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan menganggap ya bahwa hamba Tuhan sudah kudus, tapi kami berusaha lebih suci dan lebih kudus. Puji Tuhan. Mari kita akan baca Yohanes 9 ayat 1 mulai. Gak usah semuanya kita baca ini ya. Ini mengenai seorang yang buta. Orang yang buta sejak lahirnya. Kita baca dulu ayat terakhirnya, nanti kita bahas satu persatu. Ayat 41. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata kamu melihat, maka tetaplah dosamu. Ya, luar biasa perkataan Tuhan Yesus ya. Kalau kita bahas ini perkataan Tuhan Yesus dahsyat sekali. Ya, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Oh, berarti orang buta itu tidak berdosa ya? Luar biasa ya. Ini perkataan Tuhan Yesus loh, langsung. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat dan tidak buta, maka tetaplah dosamu. Saudaraku, kita akan bahas dari atas dulu. Seorang buta sedang duduk di pinggir jalan, Yesus lewat. Ya, gak usah kita baca, saya uraikan aja. Dalam Yohanes 9 mulai ayat 1 sampai 41 nanti boleh dibaca di rumah. Dan murid-muridnya bertanya, siapakah yang berdosa Tuhan? Orang tuanya kah? Atau dia? Ya kan? Ya, tanggapan yang aneh ini. Sewaktu mereka lewat begini, di situ ada orang buta mengemis. Taruh baskom di depannya. Dia tidak melihat, hanya meraba-raba. Murid-muridnya melihat, Tuhan, siapakah yang berdosa? Diakah yang berdosa atau orang tuanya? Inilah pandangan manusia ya. Pandangan manusia itu memang agak
aneh. Bahwa pertanyaan seperti ini kan agak sedikit menyinggung perasaan. Jawaban Yesus luar biasa enaknya. Yesus tidak mau menghakimi. Ya, kita lihat banyak orang buta. Tapi anak-anaknya nggak ada yang buta. Nah, kemana itu? Nah, orang tuanya ada, buta dua-dua. Tapi anak-anaknya nggak ada yang buta. Ada dulu di kampung kami, di Padang Sedempuan, dekat rumah. Saudaraku buta, suami istri. Anaknya nggak salah kelima. Anaknya cantik-cantik semua. Yang laki-laki ganteng-ganteng. Dan paling kaya di kampung ini, orang buta ini. Yang lainnya semua miskin-miskin. Kenapa bisa begitu? Nah kan aneh. Yang sehat, yang tidak buta, tidak punya emas. Pakaiannya pun hanya itu-itu saja. Tapi yang buta ini, emasnya banyak, pakaiannya berganti-ganti, anak-anaknya mewah. Ayo, kelebihan dibuat Tuhan, ya kan? Luar biasa. Jadi kita tidak bisa mengambil satu kesimpulan bahwa dia lahir bukan karena satu dosa. Sesuai dengan jawaban Tuhan Yesus. Apa jawaban Tuhan Yesus? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Amin. Nah, kita lihat. Itu sama dengan kalau kita sakit atau ada kecelakaan atau ada mengalami apa dari segi gangguan, terus orang bilang itulah karena begini-beginilah, ya kan? Itu manusia langsung mengambil satu kesimpulan yang jelek, bukan yang baik. Itulah. Tetapi menurut firman Tuhan, perkataan langsung dari Tuhan Yesus, itu bukan karena dosa. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam dirinya. Maka saya bilang banyak orang sehat, tapi hidupnya penuh dengan dosa. Banyak orang buta, hidupnya kebanyakan di dalam kekudusan. Nah ini boleh kita ambil satu perbandingan. Ya, nggak usah jauh-jauh. Di gereja kita di Limas ada satu keluarga, bapak itu buta sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita tidak pernah mendengarkan satu perkataan yang jelek pun dari dia. Gak pernah. Hanya selalu, iya, betul. Itu saja yang kita dengar. Tidak ada ngomong yang aneh-aneh. Tidak ada. Dan tidak pernah menceritakan orang lain. Atau tidak pernah melihat kesalahan orang lain. Bagaimana melihat kesalahan orang lain? Dia sendiri buta, ya kan? Nah kita lihat saudaraku. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta yang tadi. Kita lihat. Ya ini satu mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Banyak orang sekarang membahas-bahas mengenai mukjizat. Harus katanya serupa dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau lain daripada yang dilakukan Tuhan Yesus, itu bukan dari Tuhan katanya. Iya kan? Banyak orang sekarang hanya dengan tumpang tangan sembuh, dengan tumpang tangan bangkit berjalan, yang tidak udah pakai kursi roda bisa berjalan dan lari, dia bilang bukan dari Tuhan, dari setan. Kenapa? Karena tidak ada tertulis, karena Tuhan Yesus memakai alat peraga untuk menyembuhkan orang katanya. Tuhan Yesus berkata sendiri kepada murid-muridnya, apa yang aku lakukan akan kamu lakukan, bahkan
lebih daripada yang aku lakukan, akan kamu lakukan. Nah, kita lihat itu kelebihan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih menyuruh mandi ke ke Danau Siloam. Tuhan Yesus masih mengaduk-aduk tanah dengan ludahnya menyembuhkan mata. Tapi kita lihat sekarang para hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan tanpa memakai alat peraga dan langsung dengan tumpang tangan bisa berjalan. Itu sudah firman Tuhan, sudah perkataan Yesus. Lebih dari apa yang kulakukan, itu akan kamu lakukan. Saudaraku, itu enggak usah kita bahas, tapi kita berdoa saja. Yang benar itu akan kelihatan, yang jelek itu akan tenggelam. Kemudian dia berkata, setelah ditaruh di matanya itu tanah yang aduk-aduk dengan ludah Tuhan Yesus campur dengan tanah, oleskan di matanya. Tuhan Yesus berkata apa? Apa dikatakan Tuhan Yesus di sini? Hei orang buta, cucilah matamu. Begitu? Enggak. Dia berkata lain. Ini ya, bisa dibaca ya. Ayat 7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Wah, kan? Aneh kan? Tadi matanya yang buta. Matanya yang buta, tapi yang disuruh basuh bukan matanya. Basuh dirimu. Aturannya kalau dari segi apa kita lihat kan harus matanya lah yang dibasuh ya. Kalau kayak kita ini ada bisulan, kan bisulnya itu yang diobati. Kalau Tuhan Yesus enggak, matanya yang buta, bukan matanya yang disuruh dicuci, tapi basuhlah dirimu, cucilah dirimu. Kenapa mesti dirinya yang dicuci? Karena di mata sumber segala-galanya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dari pandangan mata akan merusak tubuh orang. Makanya tadi ayat terakhir dikatakan, jikalau kamu mengatakan kamu ini tidak buta, ya, orang Farisi itu mengatakan mereka tidak buta, maka mereka melihat kesalahan orang. Ya, kesalahan Tuhan Yesus dia lihat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dia lihat. Karena kamu mengatakan kamu tidak buta, dosamu tetap. Nah, ini dia. Berarti kan dosa itu berhubungan dengan mata. Ya. Ini mata luar biasa loh. Kenalin nggak daun kelor? Kecil ya kan? Paling segini ya kan? Kecil. Bisa bikin buta loh. Pernah nggak? Tahu nggak? Daun kelor bisa bikin buta. Pernah lihat nggak? Saya udah praktek kalau bisa buta. Mana caranya? Ambil 1 lembar atau 2 lembar, tempel di sini. Buta. Ya dicabut lagi ya nggak buta. Orang ditutup mata ya buta lah. Iya kan? Daun kelor bisa bikin buta kecil. Demikian kehidupan manusia. Hanya melihat kesalahan yang kecil dari orang, dia jadi buta imannya. Ditutup dengan daun kelor yang kecil, imannya jadi buta. Dia buta terhadap apa? Terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang. Hanya kesalahan kecil, daun kelor yang kecil membuat buta. Kesalahan kecil dari seseorang dia lihat, akhirnya dia buta melihat yang baik, yang besar, selebar daun, apa itu? Daun alas yang lebar itu hilang. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Tuhan mau melihat apa yang diperbuat yang terbaik. Yang kecil, dosa, kesalahan yang satu yang sangat kecil yang dilakukan oleh orang-orang atau siapa saja, mari kita hilangkan dan kita lepaskan. Kita buang itu daun kelor yang kecil, maka mata kita akan melek. Amin. Jangan tempelkan itu dosa kecil di mata kita, membuat mata kita menjadi buta. Jangan. Banyak orang begitu. Hanya perkara yang sangat kecil. Saya katakanlah, 99% dibuat seseorang kebaikan. Hanya 1% yang kurang baik, itu pun karena terlanjur, dia sudah menilai terbiasa, membuat matanya buta dan tertutup dosanya semua masuk ke dalam tubuhnya.
Kita baca dulu dalam Lukas 11 ayat 34. Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, kita lihat kan ayatnya ini. Jadi matanya, sumbernya semuanya mata. Cara pandang kita kepada seseorang itu, ada orang begini. Saya baru beli baju baru. Ya kan, saya pakai baju baru ini. Terus ada orang lihat. Gimana ya? Pasti ada rusaknya itu bajunya itu. Cari yang rusak. Ada benang tergantung sedikit di sini. Dia dulu. Katanya itu baju mahal katanya. Ya hanya lihat segelintir kekurangan atau salah jahit. Yang nggak lihat bahwa baju itu baju mahal dan bagus. Kalau nggak dilihat, diperhatikan, nggak akan nampak benang tergantung-gantung. Mungkin nggak dipotong oleh tukang jahit, ya kan tergantung-gantung. Yang perlu kita lihat bukan itu yang kecil itu. Yang perlu kita lihat keindahan dari satu baju atau kemeja yang dibeli, bukan yang jeleknya kita lihat. Itu dia. Kalau menilai seseorang juga begitu. Karena kita ini manusia biasa, belum sempurna. Ya, Pastor Andi Simon bilang, saya ini manusia biasa. Saya hanya dipakai Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya. Memang benar. Kalau Tuhan mau mencabut kuasa dari dia, ya bisa saja. Tapi Tuhan masih pakai dia. Banyak orang sekarang mencari-cari kesalahan dari Pastor Andi Simon. Sama itu kalau kita baju putih, satu titik aja yang kecil di baju putih akan kelihatan. Coba di baju hitam, tidak akan nampak. Makanya jangan melihat kesalahan apapun, lihatlah kebaikan dalam dirinya itu. Kalau kita melihat kesalahannya, kita sendiri pun akan ikut berdosa. Kita menjadi betul-betul menjadi seorang yang buta, seperti orang Farisi tadi. Tidak ada perubahan dalam hidup kita. Kita datang beribadah kepada Tuhan, mau berubah. Mari kita lihat perubahan itu. Ada perubahan kalau kita betul-betul seperti Yesus, mengikut Yesus. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi dan bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Kesaksian daripada seorang yang buta, yang selama ini menjadi seorang pengemis. Maka kata orang itu pada orang Farisi, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat, ya, sedemikian. Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu berkata pula lah kepada orang buta itu, dan engkau, apakah kamu tahu tentang dia? Karena dia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Nah, orang buta ini belum mengerti apa-apa, karena namanya pun baru melihat. Baru pertama kali dia melihat bumi, dunia. Jadi dia belum ada pengalaman apa-apa. Apa yang di hatinya, apa yang dirasakannya, apa yang diterimanya dari Tuhan Yesus, itu yang dia katakan. Tidak berbelit-belit, lurus saja. Nah, kemudian saudaraku, diulang-ulang pertanyaan kepada dia, karena orang Farisi itu nggak percaya. Diulang-ulang pertanyaan kepada orang buta itu. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang tadinya buta itu dan berkata, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Udah kelihatan, udah nampak pun kuasa Tuhan. Ya, rasa kita pun demikian juga. Udah kita merasakan kuasa Tuhan. Tapi kadang-kadang kita itu tidak merasakan bahwa itu kuasa Tuhan, hanya memang sudah takdir katanya. Ya.
takdir ini nggak ada bagi Tuhan takdir. Nggak ada. Coba ini orang buta ini, apa udah takdirnya buta? Enggak. Bisa melihat. Ya nggak usah jauh-jauh lah, itu taruhlah ini 2000 tahun yang lalu ini kejadian, jadi kita nggak lihat kan. Kalau sering kita nonton YouTube Pastor Ande Simon, udah kita lihat sendiri langsung. Nggak mungkin mata kita lagi disulap supaya kita lihat yang aneh-aneh, enggak, udah nyata ya. Langsung kita lihat sendiri. Yang nggak bisa berjalan lagi, ada di kursi roda, duduk aja. Yang di rumah sakit lah dulu, yang di rumah sakit, orang tuanya polisi itu, orang tuanya polisi, udah tergeletak, nggak bisa duduk pun tak bisa, apalagi berdiri. Tapi kita lihat, setelah pastor ini tumpang tangan, ya langsung berdiri dan lari-lari. Amin. Kuasa Tuhan. Nah, saudaraku, setelah banyak orang disembuhkan, maka kita lihat perubahan dalam hidup mereka. Mereka kembali hidup bergairah. Hidup melayani Tuhan, tidak lagi seperti biasa-biasa, tidak lagi hanya sebagai pendengar yang budiman, tapi beraktif untuk melayani Tuhan. Apapun yang kita sanggup untuk melayani Tuhan. Seperti yang buta ini, dia menyaksikan mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dia tidak diam, dia tak bertahan sampai dia ditekan-tekan supaya dia mengaku yang lain-lain tentang Tuhan Yesus, tapi dia berkata tidak. Dia mengambil tanah, taruh di mataku dan disuruhnya aku mandi. Nah, dari mata jatuh ke tubuh, semua berdosa. Dari mata semua bisa berdosa. Makanya Tuhan Yesus berkata tadi, jika kamu mengaku sudah enggak buta, berarti dosamu. Tapi kalau kamu mengaku buta, dosamu akan terhapus. Dan kemudian kita lihat di sini, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Jadi kita masih banyak nih, sebenarnya kita harus betul-betul buta melihat yang salah, ya. Harus betul-betul, jangan melek. Melihat yang baik baru kita melek. Melihat kebenaran baru kita melihat melek, terbuka mata kita, tidak buta. Melihat di luar daripada kebenaran, buta. Itu baru firman Tuhan katakan ini. Nah, kita lihat lagi. Mana tadi? Apakah yang dibuat? Bukan itu. Engkau murid, tetapi kamu murid-murid Musa. Kata kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepadanya, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Nah, kita lihat pengakuan yang jujur dari seorang buta. Ya memang benar, selama ini kan dia buta, gak melihat apa-apa. Gak pernah dia lihat baju saya robek, gak pernah dia lihat gadis cantik, gak pernah dia melihat gadis jelek, gak pernah dia melihat orang tua yang ubanan, gak pernah dia lihat. Yang dia lihat hanya kuasa Tuhan Yesus. Yang dia lihat rata, semua dunia ini gelap semua. Tetapi setelah Tuhan Yesus mengoleskan, adukan tanah itu, matanya terbuka. Memang dunia sangat indah. Dunia ini sangat indah. Bukankah dia ini orang yang mengemis, yang selalu mengemis? Oh ya, pertanyaan daripada orang Farisi. Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Berarti kan ada perubahan. Selama ini dia pengemis, tapi setelah dimelekkan, setelah dibuka matanya oleh Tuhan Yesus, dia bukan pengemis. Amin. Mau seperti dia? Kita selama ini buta.
tidak mengharap, tidak berharap kepada Tuhan. Banyak orang seperti itu. Makanya banyak sekarang jemaat apa namanya, gereja GJJ. Tahu GJJ? Gereja jalan-jalan. Karena apa? Karena mereka buta. Pengemis. Itu namanya pengemis. Di sana ada berkat, lari. Pindah lagi ke sana, ada berkat, lari. Itu pengemis, buta itu namanya, tetap buta. Tidak hanya melihat, dia tidak sanggup dengan imannya di satu gereja melihat kuasa Tuhan yang nyata dalam dirinya, enggak. Tapi dia mau. Seberapa pun dikasih di sana, dia lari ke sana, pindah ke sana hanya gara-gara mereka masih buta namanya itu. Itu hidup manusia. Itu hidup manusia, saudara-saudaraku. Kita tidak mau seperti itu. Enggak usah pun di sana. Ya, di sini pun kalau emang kita tidak buta, kalau mata kita melek, Tuhan sanggup memberkati kita. Amin. Sanggup kok, luar Tuhan kita itu luar biasa. Dahsyat. Kenapa mesti dari sana dapat 10.000, dapat 20.000? Lari ke sana, bayar ongkos pulang, diantar lagi. Itu namanya orang buta. Kita tidak orang buta. Seperti orang buta ini. Setelah disembuhkan dia melek. Bukankah dia ini orang buta mengemis yang dulu? Orang Farisi itu bilang, bukankah dia itu? Berarti ada perubahan, dia enggak pengemis lagi. Setelah matanya dibuka oleh Tuhan Yesus, dia bukan pengemis lagi. Berkat yang lain melimpah dalam dirinya. Dia bukan pengemis lagi. Begitulah dengan hidup kita. Ya, enggak perlu takut. Kadang-kadang kita bimbang, sebagai manusia, bagaimana hidupku ini Tuhan? Bagaimana anak-anakku ini Tuhan? Bagaimana ini, bagaimana? Akhirnya pertanyaan itu terus ada di benak kita, di sini, di atas kepala kita tetap ada pertanyaan. Bagaimana dan bagaimana? Akhirnya, setelah pertanyaan ini menumpuk, tiap hari menumpuk, akhirnya jadi stres. Keluarlah penyakit. Datanglah penyakit darah tinggi, kolesterol segala macam, karena di sini hanya pertanyaan terus pertanyaan, tidak ada jawaban. Makanya ada lagu pujian kan, Yesus jawaban dalam hidupku, begitu ya lagunya. Yesus jawaban dalam hidup kita. Tidak perlu kita mencari jawaban dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita ini. Tidak perlu. Pasti ada perubahan. Tuhan akan buka jalan dimanapun kamu berada kalau kamu betul-betul kudus dan sudah membantu kita. Tidak lagi seperti orang buta yang buta tadi, tapi dia sudah melek. Dan kemudian saudaraku, dikatakan di sana tadi, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Nah, maksudnya di situ supaya kita buta terhadap dunia ini. Harus. Kalaupun umpamanya seseorang menginginkan, umpamanya ada seorang gadis ya, dia lewat dari kota, dari pajak, dilihat ada baju, pakaian yang tergantung sangat disukai oleh hatinya. Ya kan? Itu karena dia nggak buta, dia melihat kan ada pakaian. Kalaupun itu keinginanmu, kalau kau menganggap dirimu adalah anak Tuhan, tak usah pun kau berangan-angan, menghayal, Tuhan akan berikan itu kepadamu berbagai macam cara. Pasrah aja kepada Tuhan, tidak usah takut. Tuhan itu ajaib dan dia luar biasa. Nah, saudaraku, kemudian tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Berarti orang yang mengatakan dirinya melihat, orang yang mengatakan dirinya tidak buta, yang sering memandang yang aneh-aneh, memandang kesalahan, memandang kekurangan orang, dosanya akan tetap. Itu tidak perlu kita pandang. Pandang terus padanya, jangan dan selanjutnya, saudaraku. Jadi harus memandang kepada Tuhan Yesus, tidak memandang yang lain-lain. Ya, semua manusia kalau kita lihat dengan sebelah kanan kita pasti ada kekurangannya.
Kalau saya lihat ini saudara Daniel, saya periksa dari bawah sampai ke pasti ada kekurangannya. Tapi bukan itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, bukan mencari kekurangan dari saudara Daniel, tapi mencari kebaikan daripada saudara Daniel. Amin. Amin. Kalau saudara melihat saya pengkhotbah, pasti ada kekurangan. Ya pasti aja, namanya manusia biasa, belum sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus. Pasti ada kekurangan, tapi jangan lihat kekurangan saya. Lihatlah apa yang saya khotbahkan. Saya salurkan berkat kepada saudara. Gak usah lihat salurannya itu, lihatlah berkatnya itu. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat pujian kita. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat siang Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Bapa. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau yang Allah yang dasar, yang sanggup menolong kami Tuhan, yang sanggup memulihkan hidup kami Bapa. Gimana pun keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus akan hadir menyertai hidup kami semuanya Bapa. Terima kasih, terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan daripada hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan juga keluarga dan segala aktivitas yang beliau kerjakan. Demikian untuk saat ini, kita akan mendengarkan warta sepekan sambil kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat GW Victory Jalan Pematang Center nomor 57 Lubuk Pakam, Minggu 22 Agustus 2021. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Dan kami juga berterima kasih untuk jiwa-jiwa yang baru hadir di tempat ini. Kita bukan orang lain tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, untuk minggu depan kita boleh lagi bersama-sama beribadah bersekutu di tempat ini. Ada beberapa kegiatan kita untuk seminggu ke depan, yaitu hari Senin 23 Agustus Menara Doa Jadwal Ibu Marbun. Hari Selasa 24 Agustus ada dua kegiatan gereja kita, yaitu Menara Doa Jadwal Ibu Sitopu dan doa malam pengerja dan jemaat pukul 19.30 WIB di gereja. Hari Rabu 25 Agustus Menara Doa Jadwal Bapak J Panjaitan. Hari Kamis 26 Agustus ada dua kegiatan gereja kita, yaitu Menara Doa Jadwal Ibu Lasria Aritona dan ibadah kul di gereja masuk pukul seperti biasa 19.30 WIB. Hari Jumat 27 Agustus Menara Doa Jadwal Bapak R Sitopu. Hari Sabtu 28 Agustus ada dua kegiatan kita, yaitu Menara Doa Jadwal Ibu Damani dan ibadah pemuda pukul 19.30 WIB. Hari Minggu 29 Agustus, doa fajar tempat ini pukul 5 WIB dan ibadah raya beserta sekolah minggu berjalan seperti biasa pukul 10.30 WIB. Pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu mendapatkan pelayanan gereja, kita seperti penyerahan anak, baptisan, pernikahan kudus, kematian, kunjungan doa, khotbah destem, pengumuman marga, kampus, sekolah, kantor, dan lain-lain, dapat menghubungi Bapak Gembala atau para pelayan Tuhan di gereja ini. Ulang tahun bagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama Gembala dan seluruh pengerja di tempat ini, mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan berkat Tuhan yang terbaik melimpah-limpah. Amin. Visi gereja kita tahun ini adalah tahun kemenangan, 1 Tawari 20 ayat 1-3. Mari Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua aktif dan terbeban, serta kita dukung di dalam doa setiap hari untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya digenapi visi gereja kita di tempat ini. Dan jangan lupa, mari kita semua sama-sama menjaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19, selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, tema kemerdekaan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Demikian pengumuman warta untuk sepekan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian kita sebelum kita selesai ibadah kita ini. Biarlah berkat daripada surga turun ke atas kita pribadi lepas pribadi. Mari bersama katakan. Pasu-pasu kami ya Tuhan, satu sehendak ini. Sayang lehon tangan-Ni Tuhan, lehon Tuhan galori. Happy
Kami undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Senantiasa Tuhan kami ucapkan puji dan syukur Tuhan buat hari ini, yang mana Tuhan anugerah kasih-Mu senantiasa menyertai hidup kami pada saat ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan, napas kehidupan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus saat ini Tuhan kami boleh datang memuji dan muliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami telah memuji dan muliakan nama-Mu. Bila setiap pujian penyembahan kami ya Bapa boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan Yesus. Terlebihnya Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, yang mana saat ini Tuhan Yesus, jemaat-Mu Tuhan yang tidak hadir, biarlah Tuhan Engkau berkati mereka dimanapun berada saat ini Tuhan. Apapun situasi kondisi mereka pada saat ini Tuhan, Engkau melihat Tuhan, Engkau mengetahui Tuhan, apapun menjadi beban dalam pergumulan hidup mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong mereka Tuhan, Engkau senantiasa menyertai hidup mereka Tuhan, bahkan Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka kuat Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap berpengharapan hanya kepada-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Biarlah Engkau berkati kami satu persatu Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi selama ini Tuhan, hari lepas hari Engkau mengetahui Tuhan kondisi kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kehidupan yang saat ini semakin sulit Tuhan Yesus yang kami hadapi ya Bapa. Kami berlandaskan, bahkan kami berharap dan meminta kekuatan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyertai hidup kami, menuntun hidup kami Tuhan, sehingga kami tetap berjalan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, biarlah senantiasa Engkau memberkati dan melindungi seluruh jemaat-Mu Tuhan dari sakit penyakit pada saat ini Tuhan, virus corona ya Bapa. Biarlah darah-Mu Yesus, darah-Mu yang kudus yang senantiasa melindungi kami ya Bapa. Kami terbebas semua dari COVID-19 ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hanya berpegang teguh kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, jika kami mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau akan melindungi dan memberkati kami dimanapun berada Tuhan. Dimanapun kami berada, di situasi apapun kami berada Tuhan, Engkau bersama kami Tuhan. Kami tetap mampu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapa, firman-Mu telah disampaikan di tempat ini buat kami semua yang memberkati kami ya Bapa. Biarlah Engkau berkati firman-Mu Tuhan, firman-Mu bertumbuh berkembang Tuhan di tanah subur Tuhan, di hati kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu dimuliakan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa mengurapi hamba-Mu dengan setiap kehidupannya Tuhan, bahkan Engkau berkati kesehatannya Tuhan, bahkan seluruh keluarganya Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan. Bahkan Tuhan yang bertalian darah kepada hamba-Mu, Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan Yesus dimanapun berada ya Bapa. Penyertaan-Mu sempurna buat hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga kami berdoa buat hamba-Mu di tempat ini, hamba-Mu yang menggembalakan gereja-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau urapi hamba-Mu dengan hikmat marifat-Mu. Engkau berkati kesehatannya juga Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan kesabaran Tuhan, Engkau berikan kekuatan Tuhan, semangat, sukacita-Mu Tuhan untuk menjalani pelayanan hamba-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa-Mu lebih dahsyat dan luar biasa di gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan keluarga yang Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan, Engkau sertai senantiasa dimanapun berada ya Bapa. Bahkan juga Tuhan Yesus, Engkau berkati visi misi gereja-Mu. Berkati Tuhan, Engkaulah tuntun senantiasa visi daripada gereja-Mu berjalan seturut kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami para pelayan-Mu Tuhan, biarlah kami bersatu hati
bersatu hati Tuhan untuk melayani Engkau lebih sungguh lagi. Apapun kendala-kendala yang kami hadapi dalam pelayanan ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan, kesatuan hati Tuhan, kesabaran, hikmat-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh menjaga hati kami ya Bapa, sehingga kami tetap menjadi pemenang Tuhan Yesus dalam pelayanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat semua jemaat-Mu juga Tuhan, pada saat ini dalam keadaan sakit Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah bilur-bilur-Mu yang penuh kuasa Tuhan, yang memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan Yesus yang baik. Bahkan juga Tuhan Yesus, obat yang mereka makan Engkau berkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bahkan juga Tuhan Kau berkati gereja-Mu Tuhan, biarlah gereja-Mu membawa dampak Tuhan dalam sekelilingnya Tuhan Yesus. Kau tambahkan lagi jiwa Tuhan di gereja-Mu ya Bapa, jiwa yang berkomitmen Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, jiwa yang senantiasa Tuhan Yesus membagikan waktunya untuk memuji nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berserah sepenuhnya untuk hidup kami sepanjang minggu ini. Apapun itu Tuhan, kami meminta senantiasa kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang menuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan juga Tuhan, para pelayan-Mu telah melayani Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap pelayanan kami pada saat ini Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, persembahan telah kami kumpulkan ya Bapa. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan Yesus untuk memperlebar kerajaan-Mu di gereja-Mu ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang telah memberi Tuhan Yesus. Engkau berkati pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berkati beruntung dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang. Biarlah Tuhan juga kami nyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.